Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu anhum wa li masyayikhina khususan al-musannif al-mukhlasin Syekh Ibrahim al-Badiri wa khususan syekhina Syekh Nawaiyyah al-Rabbani wa khususan syekhina Haji Khair al-Fani wa al-Islam wa khususan syekhina Sayyidina Muhammad wa ghafara lahum dhunubahum wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim amin. Syahidillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi illa an qala fi dharani a'udzu nyalidung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitani tidak gangguan syaitan ar-rajimi anu dirajam. Bismillahi kalawan nyebat dengan Allah sifat Allah ar-Rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng arit di dunia sareng di akhirat. Sifat Allah ar-Rahimi tur anu maparinan lain-lain nikmat kaamilan anu mukmin di akhirat hukum. Tadi pagi sampai alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alisadana puji atalillahi tetap kagungan Allah rabbil alamin anu ngurus sakabeh alam. Lafaz alhamdu ngabejakeun yen sakabeh puji kamilik ka Allah. Lain maksudna ngabejakeun unggul tapi maksudna dinyanggakeun pujian ka Allah. Jadi maksudna bukan hanya ikhbar atau mengabarkan bahwa puji milik Allah, tapi nyanggakeun atau menyerahkan atau sejak memuji ya, memuji Allah dengan lafaz alhamdulillah. Kalau kita dapat kenikmatan maka baca alhamdulillah. Kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan baca subhanallah. Kalau kita melihat apa namanya kemungkaran astagfirullah dan lain sebagainya. Itu kalimat-kalimat thayyibah ya. Alhamdulillah ari sadayana puji, segala puji semuanya. Maksudnya ada berapa puji? Puji itu dalam Al-Qur'an ada 4. Ingat-ingat. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama yang disebut dengan qadimin li qadimin. Artian pujian yang terdahulu terhadap yang terdahulu. Artian pujian Allah kepada zatnya. Seperti misalkan ayat dalam Quran wa huwal 'aliyyul 'azim, dan dialah yang maha tinggi dan maha agung. Atau misalkan wa huwas sami'ul basir, dialah yang maha mendengar, maha melihat. Dan maksudnya puji Allah kepada Allah atau qadimin li qadimin ini milik Allah. Simpel. Yang kedua, ada yang disebut dengan qadimin li haditsin. Puji yang qadim terhadap yang hadits, yang terdahulu terhadap yang baru. Pencipta kepada yang diciptakan, atau khaliq memuji makhluk. Contoh dalam Quran, innallaha astafa Adam. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran 'alal 'alamin, atas sekalian alam. Jadi Allah memuji keluarga Ibrahim, memuji Nabi Adam, memuji Nabi Nuh, memuji keluarga Ibrahim, keluarga yang sangat diberkahi ya. Bayangkan coba, Ibrahim punya 4 istri. Yang terkenal itu 2. Siapa? Sarah dan Hajar. Dari Sarah lahir Nabi Ishak.
adiknya Nabi Ismail. Jadi yang pertama kali lahir Nabi Ismail. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim menikahi Sarah dan usia sudah lanjut tapi belum juga punya keturunan. Pas lewat suatu kerajaan di Mesir, diberilah hadiah hamba sahaya yang bernama Hajar, dibawa kemana-mana. Nah, sampai suatu ketika lihat Sarah mengikhlaskan, ya udah Ibrahim, kamu nikahi saja siapa Hajar, karena kita tidak punya keturunan, barangkali dari Hajar itulah lahir keturunan. Hamba sahayanya ini dinikahi akhirnya. Jadi Ummul Banin ternyata benar hamil. Hamil, lahirlah Ismail. Nah, coba bayangkan, lahir Ismail. Bayangkan betapa cemburunya siapa? Sarah. Aduh, perhatian Ibrahim ke Hajar hamba sahayanya yang menjadi istrinya. Lihat akhirnya dipisahkanlah kisahnya itu, singkatnya. Dipisahkan, disimpan Bunda Hajar ini dengan Ismail putranya di suatu padang yang luas di antara hapitan dua gunung-gunung. Maka yang sekarang jadi Mekah itu tidak ada tanaman, tidak ada air di sana. Sejarahnya sejarah Mekah nanti. Nah. Sedangkan Sarah akhirnya setelah itu melahirkan, setelah didatangi oleh dua pemuda yang duanya itu malaikat. Tentang malaikat yang tugas mereka adalah memberi kabar gembira kepada keduanya bahwa nanti akan lahir seorang putra bi ghulamin alim, putra yang alim, yang cerdas. Siapa namanya? Ishak. Kalau misalkan kalau Ismail bi ghulamin halim, sudah cerdas, baik, beda. Alim ya. Ishak, dari Ishak itu lahirlah Yakub. Dari Yakub lahirlah 12 anak yang jadi pemimpin orang-orang Israel. Yakub ini namanya dinisbatkan kepada Bani Israel. Maka yang 12 anaknya ini namanya dikenal dengan Bani Israel, anak-anak Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub alaihissalam. Dan yang 12 ini salah satunya adalah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Dan para nabi yang lain lahir dari 12 ini. Banyak. Jadi Nabi Ibrahim bergelar Abal Anbiya atau bapaknya para nabi. Allah dalam Quran memuliakan siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dimuliakan, dipuji. Maka ini disebut dengan qadimin li haditsin. Pujinya yang terdahulu terhadap yang baru atau khaliq terhadap makhluk. Itu milik Allah juga. Yang ketiga ada haditsin li qadimin. Pujinya makhluk kepada Allah atau pujinya yang baru terhadap yang lama atau yang terdahulu. Dalam Quran disebutkan bahwa misalkan Allah mengajarkan kita untuk memuji Tuhan dengan lafaz alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Misalkan subhanallahi amma yasifun, pujian Allah, pujian kita kepada Allah, bahwa Allah maha bersih, suci daripada yang disifat oleh orang-orang yang sesat. Nah, seperti itu. Ini milik Allah. Nah, yang keempat ada yang disebut dengan haditsin li haditsin. Puji sesama kita, puji makhluk dengan makhluk. Ini yang sering salah terima. Puji makhluk ke makhluk bisa seperti misalkan kakak memuji adik, oh, adik ini cantik. Kata kakak, iya kamu juga cerdas, nah gitu. Semua memuji. Hanya yang jadi konslet ketika misalkan orang yang dipuji merasa dia memiliki pujian itu. Kamu cantik, oh iya saya cantik kan dari dulu. Kamu ini cerdas sekali, oh iya saya yang cerdas. Lupa yang ngasih cerdas siapa, lupa yang ngasih cantik siapa. Itu yang berbahaya. Ya aku lah. Maka orang banyak yang tumbang gara-gara pujian. Hati-hati. Mengejar itu tidak sesulit mempertahankan. Misalkan kita orang yang cerdas, mengejar kecerdasan, menjaga peringkat, dapat ranking 1, mengejar itu mudah. Yang susah itu mempertahankan. Salah satunya roboh gara-gara pujian. Ya, dipuji terus-terusan, dipuji di sekolah di mana kamu itu hebatnya, cerdas, ranking 1 terus. Ini orang yang sering dipuji terus dia merasa iya saya hebat banget, saya jago, saya ini cerdas, brilian, saya ini jenius, nggak ada yang ngalahin saya. Mulai itu awal kehancuran.
timbul sombong, udah gitu Allah sungkurkan dia sesunggur-sungkurnya. Begitu. Mudah bagi Allah membalikan posisi yang di atas menjadi ke bawah, seperti itu. Hati-hati dengan pujian. Orang yang memuji, kata Imam Ghazali, memuji itu seperti memenggal kepala dari belakang. Ada yang memuji kita itu seperti memenggal kepala kita dari belakang. Maka jangan terus senang. Ada Imam Hasan Basri, kalau orang udah muji-muji, dia ambil pasir, padang pasir. Ada yang muji-muji, dilemparkanlah ke mata-mata orang-orang yang memujinya. Kalau bahasa kita mah, buta kamu, semuanya milik Allah, bukan milik saya. Kenapa salah muji kayak gitu? Hati-hati kalau ada yang muji, itu hakikatnya siapa? Milik Allah, lillahi rabbil alamin. Jadi 4 puji ini, puji Allah ke Allah, puji Allah ke makhluk, puji makhluk ke Allah, puji kita sama kita, semuanya lillahi rabbil alamin, milik Allah. Jadi tidak ada kemampuan, tidak ada titik kepunyaan kita sedikit pun. Semuanya milik Allah. Maka kalau orang dipuji terus dia bangga, sama seperti orang yang lewat terus lihat mobil bagus, terus ada supirnya yang punyanya di dalam mobil lagi gini. Kita duduk di mobilnya, dipoto selfie. Ini mobil saya. Coba lihat di vlog, ini mobil saya. Mobil saya ini. Ada yang nanya, itu mobil siapa? Itu mobil saya ini. Ini orangnya yang punyanya di dalam. Ini orang gila atau apa ini? Apa tuh coba kira-kira namanya? Orang gila. Yang punyanya ada di dalam, dia ngaku-ngaku sama yang lain, ini mobil saya, nih lihat tuh. Dia cuma nebeng duduk di sana. Nah, kayak gitu. Orang diberi kekayaan terus dia mengakui, ini saya, iya saya kaya, hasil otak saya. Sama dengan Qarun. Ini ilmu saya bisa menciptakan batu menjadi emas. Ilmu kimiyun ini bisa saya. Maka tidak ada bagian untuk Allah. Zakat segala macam nggak ada, sedekah itu nggak ada. Maka Allah benamkan dia ke dalam bumi. Menurut sebagian riwayat, Qarun ini sampai sekarang masih terbenam. Setiap hari terbenam satu depa. Terbenam terus sampai sekarang. Sampai nanti dia di lapis bumi yang ke-7, kiamat lah itu. Qarun itu. Nah, gara-garanya apa? Dia yang hafal Taurat. Cuma 3 orang waktu itu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun, dan Qarun yang hafal Taurat. Cuman diujinya itulah dia, oleh kekayaan oleh Allah. Sampai dia bisa membuat batu menjadi emas. Coba yang hati-hati, itu titipan semuanya milik Allah, tidak untuk dibangga-banggakan. Kekayaan, ketampanan, kecerdasan itu milik Allah. Hati-hati, jangan diakui itu milik kita, tapi lillahi rabbil alamin, milik Allah. Wassalatu wassalam, jeung ari salawat wassalam jeung kasalamatan sejahtera ala Rasulillah, ka utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Mugia Allah rahmatan ka Kangjeng Nabi, Rasul Kanjeng Rasul sallallahu alaihi sejahtera. Lafaz salawat, ingat lafaz salawat ada 3 di sana makna. Yang pertama dalam surat misalkan Al-Ahzab ayat berapa itu? 56 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa